some people are very excited about that. That has been closed for the last 6 weeks. And several other pieces of the economy are slowly. Oh, berarti saya mulai dengan ini aja dulu ya. Ya. Ulasan awal. Ini sama aja nanti. Tadi penjelasan untuk POP. Sekarang saya jelasin dulu untuk POM. Jadi POM ya, pengawas operasional media. Ya, Pak. Kalau POP kan itu untuk pengawas operasional pertama, dia ujung tombak di lapangan. Nah, kalau POM ini sudah middle management, jadi dia sebagian ke lapangan, sebagian bukan sebagian lapangan, dia kebanyakan mengontrol dari pengawas operasional pertama. Nah, jadi tugas-tugas POP juga, dia juga harus tahu gitu. Dan nanti dia akan melapor ke pengawas operasional utama atau top management. Ya kira-kira posisinya kalau dalam struktur organisasi seperti itu. Cuman kan kenyataan di lapangan mungkin ya bisa beda-beda. Nah, untuk walaupun dia top management, tetap semuanya harus melalui dari bawah ya, dari POP. Supaya dia mengerti bagaimana pengawasan langsung di lapangan, lalu naik POM, dan mungkin dia POU. Dia tetap harus lewat jalur yang paling bawah. Nah, pengawas operasional media. Pengawas. Pengawas itu artinya orang yang melakukan pemeriksaan dan monitoring terhadap sumber daya manusia. Jadi dia mengawasi sumber daya manusia dan aktivitasnya yang terkait. Berarti dia juga mengawasi mungkin timnya itu pakai mesin-mesin, ya, pakai alat segala macam. Berarti dia harus mengawasi apakah sudah dilakukan dengan benar, sesuai prosedur, sesuai petunjuk manual, dan kemudian apakah persyaratan kesehatan keselamatannya sudah terpenuhi atau belum. Ya, jadi tugas pengawas itu adalah melakukan monitoring dan pemeriksaan agar semuanya itu berjalan sesuai dengan prosedur. Oke. Nah, tentang SDM. SDM adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu salah satu kementerian dalam Kabinet Pemerintahan Republik Indonesia yang tugasnya adalah melakukan pengawasan untuk memastikan melakukan pengawasan dan pengolahan energi, di mana energi ini termasuk migas, listrik, panas bumi, serta pertambangan mineral dan batu bara. Nah, bagian dari tugas pengawasan itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup. Jadi ini merupakan salah satu bagian pengawasan dari Kementerian SDM. Nah, mereka mempunyai pengawas-pengawas di tiap provinsi ya, dan kemudian tiap kota kabupaten. Sekarang setiap pengawas itu sudah disatukan di provinsi. Nah, pengawas-pengawas ini atau inspektur tambang inilah yang melakukan pengawasan di lapangan. Nanti akan melaporkan kepada Kepala Inspektur Tambang KAIT, dulu Kapit. Nah, dari KAIT ini dia akan melaporkan kepada Kementerian
SDM, atau Menteri Energi Sumber Daya Mineral. Jadi kira-kira struktur organisasi mereka, cara kerjanya adalah seperti itu. Namun untuk mengawasi tambang yang mungkin banyak ya, mereka itu cukup kesulitan sehingga mereka memerlukan bantuan daripada pengawas-pengawas internal. Maka dibuatlah konsep POP, POM, dan POU. Jadi ini sebenarnya konsepnya mirip-mirip di Kemnaker. Kalau Kemnaker itu kan ahli K3 umum. Nah, kalau di sini POP, POM, POU. Jadi ada sedikit bedanya, ada jenjang-jenjangnya. Nah, nanti dari pengawas operasional media ini tentunya akan melakukan monitoring dan pemeriksaan terhadap pengawas operasional pertama dan para pekerja di lapangan. Dan dalam satu area pertambangan mungkin ada banyak beberapa POM ya. Nah, ada beberapa perusahaan jasa pertambangan, ada IUP, nah, itu semuanya akan saling berkoordinasi. Untuk pengawas operasional media, jadi nanti bagian dari tugasnya juga adalah analisa, ya sudah masuk ke manajerial ya. Jadi melakukan analisa dan kemudian hasil analisanya nanti mungkin akan dilaporkan kepada top manajemen. Nah, BNSP. BNSP adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan assessment ya atau uji kompetensi terhadap para pekerja untuk memastikan apakah para pekerja tersebut kompeten di bidangnya masing-masing. Jadi badan ini didirikan kira-kira tahun 2000 dengan suatu peraturan pemerintah ya PP. Jadi kalau dibentuk berdasarkan PP, artinya badan ini adalah langsung bertanggung jawab terhadap presiden. Karena yang mengeluarkan PP adalah presiden. Dan BNSP ini bekerja sama dengan badan-badan nasional serupa dari beberapa negara, sehingga saat ini BNSP sudah mempunyai kerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi di Asia Tenggara, beberapa negara Asia Tenggara. Kedepannya mungkin akan mencakup seluruh Asia ya, dan bahkan nanti seluruh dunia. Jadi dunia kita ini nanti akan menjadi satu kesatuan standar, ya. Sehingga para pekerja Indonesia kalau bekerja di luar negeri tinggal menunjukkan sertifikat kompetensinya dan itu akan diakui. Pekerja luar negeri yang bekerja di Indonesia tinggal membawa sertifikat kompetensinya, jadi nggak perlu ada assessment atau pengujian lagi lah, karena akan memakan waktu dan biaya. Dan dengan sertifikat ini akan lebih mempermudah, simpel, dan ya, orang sudah percaya karena menggunakan standar yang sama kan seluruh dunia. Ya itu gunanya standar, karena seluruh dunia ini nanti akan disatukan oleh satu sistem ya, satu standar, sehingga tidak akan memudahkan gitu, akan memudahkan orang untuk untuk bertransaksi, ya, untuk berdagang, untuk melakukan kerjasama. Kalau belum ada standar, tentunya akan sedikit ada kesulitan ya. Seperti contohnya kesulitan komunikasi ya, bahasa. Makanya bahasa sudah disatukan, standarnya adalah bahasa Inggris. Lalu kalau tanpa standar, orang akan kesulitan untuk mencari spare part. Karena beda-beda standar, sehingga spare part-nya beda-beda juga ukurannya. Ya, ada yang pakai ukuran inci, ada yang senti. Nah, sekarang mungkin akan distandarkan sistem metrik, pakai sentimeter, kilometer, gram, kilogram, dan seterusnya. Jadi kita menuju kepada satu standar. Nah, BNSP ini juga akan menerapkan standar. Cuman di sini standar profesi ya, profesi.
pekerja. Berbeda dengan standar lainnya. Kalau standar teknis, standar manajemen itu nanti dikelola oleh satu badan lain di Indonesia, yaitu Badan Sertifikasi, BSN, Badan Standarisasi Nasional, BSN. Produknya adalah SNI, ya, Standar Nasional Indonesia. Jadi kalau BNSP hanya fokus pada standar di bidang profesi untuk pekerja. Kalau yang lain-lainnya, standar teknis, standar manajemen, itu dikelola oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Oke. Jadi kita menuju kepada standar-standar nih, soalnya standar ini akan memudahkan ya, hingga nggak akan merepotkan. Dan Indonesia merupakan anggota PBB, sehingga PBB pun badan-badannya sudah menerapkan mengatur standar-standar. Itu namanya IOS ya, International Organization of Standardization. Produknya adalah ISO. Nah, jadi untuk diakui kompetensinya, maka BNSP melakukan pengujian atau assessment. Jadi ada dua cara melakukan assessment. Yang pertama adalah portofolio. Assessment portofolio ini untuk pekerja-pekerja yang sudah pengalaman. Oke. Jadi dia mengumpulkan bukti-bukti portofolionya, bukti-bukti pengalamannya sesuai bidang yang akan diuji. Nah, nanti berdasarkan portofolio ini, asesor dari LSP ya, LSP itu mitra BNSP, itu akan melakukan assessment yaitu dengan wawancara. Jadi dengan wawancara untuk mengetes apakah benar-benar bukti-bukti dokumen ini adalah milik yang bersangkutan, yaitu uji portofolio. Nah, yang kedua adalah assessment yang disebut uji kompetensi. Untuk uji kompetensi ini untuk yang belum berpengalaman atau yang sudah berpengalaman tapi belum pede atau belum punya bukti-bukti yang cukup, jadi ikut jalur uji kompetensi. Nah, untuk jalur uji kompetensi ini persyaratannya adalah memiliki sertifikat pelatihan. Nah, jadi rata-rata yang paling mudah orang udah ambil aja yang jalur uji kompetensi ini. Walaupun kadang-kadang mereka sudah pengalaman, tapi dia tetap mengambil jalur uji kompetensi. Nah, kalau dia sudah pengalaman, tetap mengambil jalur uji kompetensi, mungkin asesor nanti akan lihat pengalamannya cukup, itu wawancara paling nggak terlalu lama, karena udah yakin hanya orangnya kompeten. Gitu. Jadi gitu ya. Oke. Tetap kita standarnya adalah uji kompetensi aja lah. Kecuali memang punya bukti-bukti yang cukup, jadi nanti nggak perlu ikut training lagi, langsung aja diuji portofolio. Yaitu sistem yang ada di BNSP. Nah, kedepannya mungkin ya, semua sertifikasi profesi kompetensi nasional ini akan satu pintu lewat BNSP. Kalau selama ini masih ada Kemnaker, kemarin migas juga ada, ya, pertambangan juga ada. Cuman semenjak Pak Jokowi jadi presiden, kayaknya sertifikasi lewat migas, pertambangan semua sudah dilempar ke BNSP. Contohnya pertambangan, dulu kan mengelola sendiri POP, POM, POU. Betul. Tapi semenjak 2016 itu mereka sudah serahkan uji kompetensi untuk POP, POM, POU ke BNSP. Ya, melalui Permen nomor 43 tahun 2016. Jadi migas juga sudah serahkan semuanya ke BNSP. Nah, Kemnaker masih melakukan sertifikasi. Tapi mungkin nggak lama lagi ya, setahun 2 tahun mungkin mereka akan serahkan ke BNSP juga. Sekarang BNSP sudah punya AK3 umum, sudah punya semua training-training yang ada di Kemnaker.
Tapi Kemenaker kayaknya belum akan melepas dalam waktu dekat karena mereka mungkin ya masih punya kepentingan di situ ya. Jadi kita lihat aja sampai kapan Kemenaker akan berusaha mempertahankan sertifikasi mereka. Karena kementerian yang lain-lain itu semuanya sudah masukkan ke BNSP. Ya, itu sedikit tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Fungsi sertifikasi profesi ini untuk standar di pasar bebas dunia. Kita tahu kita sudah memasuki pasar bebas Asia Tenggara 2015 kemarin. Mungkin nanti mengarah ke pasar bebas Asia dan kemudian merambah ke pasar bebas dunia. Tapi saat sekarang kita sedang wabah virus corona. Nah, konsep ini mungkin agak sedikit terhambat ya karena adanya virus ini. Ya, tapi tujuan untuk ke arah itu dari sekarang memang sudah dirintis. Seperti Indonesia sudah pasar bebas Asia Tenggara. Amerika sudah ada pasar bebas Amerika Utara. Eropa sudah pasar bebas Eropa. Jadi regional-regional sudah terbentuk nih. Nanti udah tinggal disatukan aja. Akhirnya terjadi pasar bebas dunia. Nah, kalau sudah pasar bebas dunia, maka fungsi sertifikasi profesi melalui badan sertifikasi seperti BNSP yang diakui, itu akan sangat penting. Sertifikat Kemenaker mungkin nggak akan berlaku lagi. Jadi hanya satu pintu orang akuin adalah BNSP. Jadi kalau dari sekarang kita sudah siap mengumpulkan sertifikasi lewat BNSP, ya berarti kita sudah selangkah lebih maju untuk menghadapi pasar bebas dunia. Sertifikasi profesi diperlukan karena kedepannya ya persaingan dunia bukannya persaingan harga tapi persaingan mutu. Jadi tenaga kerja nggak mungkin ngobrol-obrol harga ya. Udahlah saya digaji sekian aja enggak. Karena semua perusahaan nanti akan punya standar, dan standarnya itu nanti adalah standar mutu. Dia mau jual murah, tapi nggak memenuhi standar mutu, nggak punya sertifikat profesi, ya nggak akan bisa bersaing gitu. Oke. Sertifikasi profesi akan memudahkan dunia usaha untuk mendapatkan pekerja yang kompeten, dapat bekerja dengan aman dan selamat, dan memiliki skill sesuai bidangnya. Training online ya. Jadi kita mungkin banyak orang baru kenal training online ini setelah adanya wabah virus corona ya. Nah, Indo Training sendiri sudah dari 2012 kami sudah melakukan training online. Walaupun training online-nya masih mungkin lewat email ya, dan lewat telepon. Sekarang kan sudah banyak tools-tools atau aplikasi-aplikasi yang lebih memudahkan. Betul. Ya, training online ini akan lebih mudah dan kedepannya mungkin seandainya wabah ini sudah berlalu, training online pun saya pikir akan tetap menjadi satu alat yang cukup efektif ya. Mungkin lama-kelamaan orang lebih cenderung ke training online. Cuman kelemahannya training online adalah kalau yang bersifat praktek. Nah, masih belum bisa untuk mengakomodir. Walaupun mungkin sedang dipikirkan cara-caranya. Kalau Kemenaker sendiri mungkin nanti peserta akan bikin video untuk dia praktek sendiri setelah diajarin ya. Nah, nanti mereka akan kirimkan bukti praktek videonya itu. Jadi, cuman memang belum nggak sepraktis kalau langsung ya, offline. Ya itu aja sih kelemahannya. Nah, training online ini terutama diperlukan oleh pekerja-pekerja yang sibuk, tidak bisa meninggalkan tempat kerja, namun membutuhkan pelatihan dan sertifikasi tertentu. Dan juga training online dibutuhkan jika tempat atau waktu atau keadaan tidak memungkinkan diadakan pelatihan tatap muka di kelas. Ya, seperti keadaan wabah ini. Nah, untuk cara belajar online, di sini membutuhkan disiplin diri sendiri. Jadi sebenarnya
para peserta training online ini belajar mendisiplinkan diri sendiri. Sehingga mereka harus belajar sendiri ya. Belajar sendiri, buat target sendiri untuk menyelesaikan materi pembelajaran. Mereka mencatat sendiri waktu belajar, sampai di mana materi yang telah dipelajari, dan seterusnya. Lalu kemudian mereka membuat materi-materi soal dan kemudian berlatih menjawabnya sendiri. Jadi itu membutuhkan disiplin diri sendiri, ya, usaha juga diri sendiri. Walaupun nanti ada pertemuan online seperti ini, tapi alangkah lebih baik bagi peserta untuk mau mendisiplinkan diri sendiri ya. Jadi belajar sendiri juga, itu tentu akan lebih berhasil. Nah sebenarnya kalau peserta sudah mempelajari materi, di sini nggak perlu lagi kita bahas mengenai hal ini. Jadi kita hanya tinggal diskusi, tanya jawab, dan seterusnya. Kedepannya mungkin konsep belajar online seperti itu. Nah, untuk uji kompetensi atau ujian akhirnya, maka inilah yang perlu dipersiapkan oleh para peserta. Para peserta perlu mempersiapkan diri ya, sehat fisik mental ya. Jadi kalau sakit itu juga akan mengganggu ya, konsentrasinya saat ujian nanti. Dan kemudian benar-benar belajar sehingga siap pada waktu diuji nanti. Tips untuk lulus ya belajar dengan disiplin ya, latihan soal sendiri ya, berulang-ulang, jaga kesehatan, kemudian siap pada waktu yang telah ditentukan untuk uji kompetensi, tenang, jangan gugup, dan percaya diri. Nah, untuk uji kompetensi sendiri, kami ajukan tanggal 7 Mei, tapi nanti keputusan finalnya dari LSP dan dari asesornya ya. Mungkin bisa sesuai tanggal 7 atau mungkin bisa tanggal 8 atau tanggal 9. Ini nanti yang menentukan uji kompetensinya, jadwalnya adalah dari lembaga sertifikasi profesi bersama tim asesornya. Oke, tadi sedikit penjelasan ya mengenai training online, mengenai BNSP, mengenai latar belakang adanya pelatihan atau sertifikasi POM. Oke. Ada pertanyaan sampai sini, Pak? Kalau misalnya kita udah ada beberapa portofolio itu, jadi kita tinggal berikan saja ya Pak Mario. Betul, jadi itu akan menambah nilai sehingga asesor pun mungkin akan cek portofolionya kalau benar, dan dia lihat portofolionya sudah mewakili bahwa yang bersangkutan ini kompeten. Karena namanya kompeten itu bisa dari pendidikan, pengalaman, dan pelatihan. Jadi 3 hal ini. Jadi kalau pengalaman dirasa sudah cukup, ya mungkin uji kompetensinya nggak perlu diadakan. Jadi hanya jadi nanti kita coba kirim melalui Ibu Elizabeth atau ke Pak Mario sendiri by email ya. Apa-apa aja yang sudah kita lakukan ya, mungkin ada lebih ke ke safety seperti ini. Yeah. Cuman kalau di kami pribadi sih lebih ke banyak ngerjain di kajian teknis. Oh, gitu. Gitu sih Pak, lebih ke banyak tuh kajian teknis gitu. Jadi lebih ke sana nanti biar dilihat aja ini maksudnya ke golongan kemana gitu. Oke. Ya. Nanti itu kan akan menambah portofolio, dan kalau memang ini paling kalau portofolionya bisa mewakili, waktu uji kompetensinya sebentar aja. Jadi asesor akan nanyain benar nggak portofolio dan sebagainya. Dan uji kompetensi soal materi-materi ini mungkin nggak terlalu banyak ya dibandingkan dengan peserta yang memang belum pengalaman gitu. Kadang-kadang uji kompetensi ini wawancara bisa sampai hampir 2 jam. Karena asesor itu harus meyakinkan dirinya sendiri bahwa peserta ini sudah bisa dianggap kompeten atau belum, nah itu. Tapi kalau portofolionya ada, mungkin nggak akan terlalu lama.
Ada sih Pak, ya misalnya kayak kita udah ada buat JSA, atau kita buat kajian teknis, kita buat high identification and risk analysis, HIRA, Ya. apa namanya, untuk beberapa desain itu kita buat tapi memakai metode pengendalian. Tapi metode pengendalian kan biasanya kan kalau kawan-kawan modelnya administrasi ya. Nah ini coba kita urutkan karena dia hierarki kan, jadi kita mulai dari atas. Itu sih Pak yang sering kami lakukan. Ya, selebihnya kajian teknis sama make sure. Ya, itu bisa jadi portofolio juga. Ya, di copy Pak. Oke, kita lanjut Pak ya. Ya, kita lanjut. Materi pertama, tugas dan tanggung jawab pengawas operasional media. Nah, ini unit kompetensi yang harus dikuasai untuk diuji nanti. Pertama, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas operasional media. Yang kedua, mengelola keselamatan pertambangan. Yang ketiga, mengelola lingkungan pertambangan. Yang keempat, mengelola keadaan darurat pertambangan. Yang kelima, melaksanakan upaya penerapan konservasi mineral dan batu bara. Yang keenam, mengelola penerapan kaidah teknis pertambangan mineral dan batu bara. Yang ketujuh, mengawasi kegiatan usaha jasa pertambangan mineral dan batu bara. Yang kedelapan, mengawasi standarisasi pertambangan mineral dan batu bara. Jadi 8 unit kompetensi ini harus dikuasai, dan kalau uji portofolio ya dilihat nanti portofolionya udah memenuhi semua unit kompetensi enggak. Kalau ada yang belum memenuhi unit kompetensi ya tentu dia akan melakukan uji kompetensi. Tapi kalau semua sudah memenuhi ya nggak perlu lagi uji kompetensi gitu. Ya gitu nanti. Kalau untuk uji kompetensi, nah ini semuanya akan diuji ya, pengetahuannya ya, skill dari peserta POM ini, lihat pertanyaan dan kemudian studi kasus nanti akan ya, seperti itu. Nah, untuk unit kompetensi yang pertama ini melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas operasional pertama. Ini ada 3 elemen kompetensi. Yang pertama, melaksanakan tanggung jawab sebagai pengawas operasional media. Yang kedua, melaksanakan tugas sebagai administrator sesuai kewajibannya yang telah diatur. Kemudian, yang ketiga, melaksanakan prinsip-prinsip manajemen keselamatan pertambangan dan pengelolaan lingkungan pada kegiatan pertambangan mineral dan batu bara. Nah, nanti untuk melihat lebih rinci elemen kompetensi ini, nanti rinciannya kita lihat di kriteria unjuk kerja. Jadi kalau Bapak udah menguasain ini, udah siap nih, karena asesor nggak akan jauh-jauh daripada elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja ya untuk masing-masing unit kompetensinya. Itu nanti akan ditanyakan. Jadi ya siap-siap aja sesuai dengan apa sih yang Bapak lakukan nanti sebagai POM. Nah, itu nanti mungkin akan dikejar pertanyaannya, tugas dan tanggung jawabnya. Untuk melakukan kewajiban sebagai pengawas operasional media, tentu dasarnya adalah peraturan pertambangan itu sendiri. Ya. Kemudian peraturan perundangan keselamatan pertambangan itu akan berhubungan dengan pemerintah dan perusahaan itu sendiri. Di mana dalam peraturan pertambangan itu sudah diatur adanya pengawas dari pemerintah yaitu Kepala Inspektur Tambang, KAIT. Dibantu oleh timnya yaitu Inspektur Tambang.
Dan kemudian komunikasi antara perusahaan dengan pemerintah itu lewat buku tambang ya, yang ada di kantor KAIT dan juga di perusahaan tambang itu sendiri, dikelola oleh KTT. Lalu di organisasi di perusahaan ada nanti namanya KTT, Kepala Teknik Tambang. Kemudian ada organisasi dan personel keselamatan pertambangan, ada program keselamatan pertambangan, ada budget ya, anggaran dan biaya, serta dokumen-dokumen dan laporan keselamatan pertambangan. Lalu dasar peraturan keselamatan pertambangan mineral dan batu bara. Peraturan tertinggi adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33. Ya, isinya adalah tanah, bumi, dan bangunan dikuasai oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Nah, jadi itu dikelola oleh pemerintah. Pemerintah punya wewenang untuk itu. Nah, bagaimana pengelolaannya? Itulah yang dibuat oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan dan regulasi-regulasi yang dikeluarkan. Nah, dari sini di bawahnya adalah Undang-Undang Mineral dan Batubara, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Lalu di bawahnya ada PP Binwas, Pembinaan dan Penguasaan Minerba, PP Nomor 55 Tahun 2010. Lalu kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27. Pasal 27 ini kalau nggak salah ya, bahwa hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya. Lalu di bawahnya turunannya adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan di bawahnya lagi ada SMK 3, PP 50. Lalu untuk keselamatannya ada Undang-Undang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, dan nanti di bawahnya ada khusus untuk keselamatan kerja tambang ya, PP Nomor 19 Tahun 73. Jadi PP Nomor 19 Tahun 73 ini adalah kewenangan K3 yang diberikan oleh negara kepada perusahaan tambang untuk mengelola sendiri K3-nya. Karena K3 itu sebenarnya adalah wewenang daripada Kementerian Ketenagakerjaan. Namun mengingat di tambang ini bahaya dan risikonya tinggi, maka kepada Kementerian ESDM diberikan hak untuk mengelola K3 di pertambangan dan migas. Ya. Itu dengan PP Nomor 19 Tahun 73. Nah, ini dasar-dasar hukum lainnya lagi, ya. Undang-Undang Nomor 190, Undang-Undang 13 Tahun 2003, Ketenagakerjaan, Undang-Undang Minerba. Jadi semua undang-undang ini merupakan dasar hukum untuk menjadi acuan ya dalam melakukan pekerjaan sebagai pengawas operasional media. Dan turunannya adalah, jadi kita tahu hierarkinya dari undang-undang ke peraturan pemerintah, lalu nanti ada Inpres, Kepres ya, keputusan presiden. Di bawahnya lagi ada peraturan selevel menteri, peraturan menteri, keputusan menteri. Ya, di sini turunan di bawahnya adalah untuk keselamatan pertambangan ada Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2013 tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Lalu ada Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah teknis pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara. Lalu ada Kepmen SDM Nomor 2302 Tahun 2017 tentang pedoman kerja inspektur tambang dan Kepala BKN Nomor 23 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional inspektur tambang. Lalu ada pengganti untuk Kepmen 555 ya yang terkenal itu, di mana berdasarkan Permen SDM Nomor 26, Kepmen 555 ini dicabut.
ya tidak berlaku lagi. Nah, ini diganti dengan Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan keselamatan pertambangan dan keselamatan pengolahan dan atau pemurnian mineral dan batu bara. Lalu ada peraturan Kapolri tentang perizinan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian bahan peledak komersil. Nah, semua regulasi ini harus benar-benar dikuasain ya, atau dibaca-baca lagi supaya lebih mengerti. Dan ini nanti akan jadi acuannya. Lalu Undang-Undang Nomor 170 sebagai dasar hukum K3 di sini mengatur hak dan kewajiban pekerja serta hak dan kewajiban dari perusahaan ya. Jadi harus benar-benar dibaca lagi nanti. Ya ini judulnya keselamatan kerja, tapi isinya ada kesehatan kerja juga. Jadi sebenarnya ini K3. Cuman tahun 70 waktu ini diundangkan, judulnya masih K2 ya, keselamatan kerja. Istilah K3 sendiri baru muncul nanti tahun 73 ya, di PP nomor 19 tahun 73 untuk apa? Kewenangan K3 bagi pertambangan itu tadi. Nah, jadi semua syarat keselamatan kerja diatur di Undang-Undang Nomor 1 tahun 70, kewajiban pengurus atau manajemen, kewajiban dan hak tenaga kerja, kewajiban pengurus lagi atau manajemen. Nah, ini PP 19 tahun 73 yang memberikan hak wewenang K3 kepada pertambangan. Di sini istilah K3 baru muncul nanti. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Jadi, kalau undang-undang ini adalah peraturan yang bersifat masih umum, ya. Lalu untuk juklak-juknisnya, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, nanti akan diatur oleh peraturan pemerintah ya, atau keputusan menteri atau peraturan menteri dan seterusnya. Nah, pemegang izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus wajib melaksanakan semua regulasi ini. Pertama Undang-Undang Minerba ya, dan peraturan pertambangan lainnya. Jadi mulai dari hal ketentuan K3 pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, reklamasi, pasca tambang, lalu konservasi sumber daya mineral dan batu bara, serta pengelolaan sisa tambang dari satu kegiatan usaha pertambangan, ya, baik dalam bentuk padat, cair, atau gas, sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan. Jadi artinya nggak bisa langsung dilempar ke lingkungan, ya, ke laut, ke sungai, kalau air buangannya itu atau limbah buangannya itu belum memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh Menteri SDM bekerja sama dengan pemerintah provinsi, ya, lalu pemerintah kabupaten kota, kemudian nanti dari pemerintah setempat akan melakukan pembinaan kepada perusahaan-perusahaan pemegang usaha pertambangan, ya, EUP, izin pertambangan rakyat, ya, izin usaha pertambangan khusus, dan lain-lain. Nah, untuk pengawasan pertambangan, diharapkan perusahaan pertambangan memakai metode GMP. Jadi, GMP ini Good Manufacturing Process. Ya. Jadi dianggap tambang ini seperti pabrik manufaktur. Tetap harus menerapkan proses manufaktur yang baik. Good manufacturing process. Jadi good manufacturing process ini diterapkan dalam keselamatan operasi pertambangan, ya, K3 pertambangan, teknis pertambangan, konservasi sumber daya mineral dan batu bara, penguasaan pengembangan dan penerapan teknologi, serta lingkungan hidup.
dan juga ada objek-objek yang menjadi sasaran-sasaran lainnya, dan ruang lingkup semuanya, ini harus menerapkan good manufacturing process. PP nomor 55 tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Ya. Ini mengatur tentang K3 dan keselamatan operasi. Kemudian untuk pengawasan keselamatan pertambangan. Nah, ini yang perlu diperhatikan sebagai pengawas. Sasarannya dan kemudian ruang lingkup ya. Ini menghindari kecelakaan akibat kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Jadi bagaimana menghindari kecelakaan atau insiden dan penyakit akibat kerja? Jadi harus diperhatikan konsep keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan kerja, dan sistem manajemen K3-nya. Lalu dari sini menciptakan kegiatan operasi pertambangan yang aman dan selamat ya. Terutama sarana prasarananya harus layak, instalasi peralatan ya, pengamanan instalasi, sistem pelaksanaan pemeliharaan peralatan, serta kompetensi tenaga teknisnya. Lalu nanti evaluasi laporan hasil kajian teknis. Jadi hasil kajian teknis itu dievaluasi lagi ya untuk tindakan lebih lanjut. Kemudian pengawasan K3 terkait pasal 26 PP 55 tadi bidangnya adalah keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan kerja, dan manajemen K3. Untuk keselamatan kerja, ini akan diperhatikan manajemen resikonya ya. Lalu kalau terjadi keadaan darurat, kemudian bagaimana administrasi keselamatan kerja, program-programnya apa aja, kemudian pendidikan dan latihannya, jadwal-jadwalnya, lalu inspeksi, serta penyelidikan ya untuk adanya masalah-masalah atau insiden mungkin. Kemudian kesehatan kerjanya yang perlu diperhatikan adalah ergonomi, hygiene dan sanitasi, programnya, pengelolaan makanan, minuman, dan gizi, serta diagnosis penyakit. Untuk lingkungan kerja yang perlu diperhatikan adalah debu, kebisingan, getaran, pencahayaan, udara, ventilasi, faktor kimia, radiasi, faktor biologi, kebersihan. Jadi seperti kebisingan, getaran, pencahayaan ini perlu ada pengukuran ya. Jadi diukur nanti apakah sesuai nilai ambang batasnya atau sudah melebihi. Dan untuk manajemen K3 ada elemen-elemen kebijakan, struktur, program, penerapan, evaluasi, dan tindak lanjut. Oke. Lalu pengujian kelayakan peralatan, sarana, dan instalasi. Nah, ini bagian dari pengawas operasional media juga ya. Jadi pada waktu riksa uji ya semua peralatan, sarana, dan instalasi itu pengawas operasional media harus memperhatikan apakah semuanya sudah berjalan sesuai prosedur ya, keamanannya, keselamatan, dan sebagainya. Nanti yang perlu diuji, riksa uji adalah sistem ventilasi ya. Sistem ventilasi, mungkin bangunan-bangunan, sistem penyanggaan untuk lereng-lereng daripada area tambang, kestabilan lereng ya, tinggi jenjang, gudang bahan peledak, penimbunan bahan berbahaya dan beracun, sarana dan prasarana yang tersedia. Lalu alat angkut orang, barang, material, lori, gantung, derek, alat angkut, bejana bertekanan, instalasi, pressure safety valve, ya, katup pengaman, peralatan listrik, kapal keruk, kapal hisap, dan seterusnya. Jadi semua peralatan instalasi yang ada di area pertambangan dan digunakan di area pertambangan
itu secara berkala harus diuji kelayakannya, karena kalau sudah tidak layak masih digunakan mungkin akan bisa menimbulkan kecelakaan kerja atau insiden atau kecelakaan tambang. Nah, nanti juga ada uji kompetensi. Nah, uji kompetensi ini tentunya tidak dilakukan oleh manajemen tambang, tapi oleh instansi yang berwenang ya. Jadi dalam hal ini mungkin akan dikirim untuk ke BNSP. Mulai dari kepala teknik tambang, juru ledak, juru ukur, POP, PON, PU, kompetensi juru las, operator alat angkat-angkut. Nah, untuk juru las, operator alat angkut, ini masih lewat sertifikasi Kemnaker. Kemudian pengawasan inspektur tambang. Inspektur tambang akan melakukan evaluasi terhadap laporan berkala, pemeriksaan berkala sewaktu-waktu, penilaian keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, kemudian melakukan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian. Nah, selain itu, inspektur tambang berwenang memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat, menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan, dan mengusulkan penghentian sementara menjadi penghentian tetap kepada Kepala Inspektur Tambang. Jadi, kalau di Kemnaker ada pengawas juga, cuman memang sudah bagi-bagi tugas nih. Kalau tambang kayaknya nanti pengawasnya adalah inspektur tambang ya. Nah, kalau di Kemnaker, mereka selain tambang mereka akan melakukan pengawasan. Tapi sebenarnya kalau secara segi hukum, pengawas Dinas Tenaga Kerja itu bisa masuk juga ke tambang ya. Mereka punya wewenang untuk itu. Dan cuman masalahnya kalau terjadi insiden aja baru pihak naker diundang untuk datang. Betul banget. Apalagi kalau ada fatality. Gimana Pak? Apalagi kalau ada fatality pasti diundang datang. Oh iya, iya. Kalau lagi aman-aman aja udah inspektur tambang aja yang ngawasin. Gitu. Oke, ini peraturan terbaru ya untuk pelaksanaan kaidah teknis pertambangan dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara. Jadi Permen SDM nomor 26 tahun 2018. Jadi isinya ada pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik, pelaksanaan tata kelola pengusahaan pertambangan mineral dan batubara, kemudian pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan, pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan, sanksi administratif ya kalau yang melanggar, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. Nah, nanti yang ramenya di lampirannya nanti. Oh sorry, nanti penjelasan lebih lanjut di Kepmen 1827. Oke. Udah pernah baca Pak Permen 26? Oh belum, baru ini juga nih. Kita baca. Ya nanti kita kasih aja juga ininya biar tinggal langsung dibaca-baca. Ya. Ya ini contoh satu organisasi manajemen keselamatan pertambangan. Nanti KTT akan diaudit nih oleh eksternal dan internal audit. Kemudian KTT juga termasuk dalam bagian Komite Keselamatan Pertambangan. Lalu KTT dibantu oleh pengawas teknis. Ini lebih ke arah peralatan-peralatan instalasi untuk diawasi. Lalu pengawas operasional, lebih mengawasi ke orangnya ya. Nah, semuanya bertujuan untuk program keselamatan pertambangan. Nah, nanti mungkin ada manajer HSC-nya ikut masuk dalam aktivitas program keselamatan pertambangan. Tujuannya adalah zero accident ya. Jadi zero accident diharapkan nanti feedbacknya kembali ke KTT
Lalu feedback zero accident dikelola kembali juga oleh manajer HSE. Nah, ini Permen SDM nomor 26 tentang Kepala Teknik Tambang. Ya, sebenarnya yang selama ini kita kenal Kepmen 555 ya, mengenai ada mengenai KTT, segala macam. Jadi sekarang sudah diperbaharui dengan keluarnya peraturan baru yaitu Permen SDM nomor 26. Jadi menurut Permen SDM nomor 26 tahun 2018, Kepala Teknik Tambang yang selanjutnya singkat KTT adalah seorang yang memiliki posisi tertinggi dalam struktur organisasi lapangan pertambangan, yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya operasional pertambangan sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik. Nah, lalu di sini semua jenis pertambangan ya, baik yang memiliki izin eksplorasi ya, atau izin khusus eksplorasi atau izin produksi dan produksi khusus IPK operasi produksi ini wajib punya KTT ya, dan mengangkat KTT sebagai pemimpin tertinggi di lapangan. Lalu harus punya tenaga teknis pertambangan yang kompeten. Lalu di pasal 10, pemegang IUP eksplorasi, IPK eksplorasi, produksi, dan seterusnya, sebelum memulai kegiatan usahanya wajib menunjuk KTT. Ya jelas ya, sama. Sebenarnya nggak banyak berubah dengan Kepmen 555. Kemudian, untuk pengolahan, pemurnian, ya. Jadi nanti ada izin usaha khusus untuk pemurnian, dan pemerintah memang sudah mewajibkan. Ya. Jadi nanti dia pemurnian itu bagaimana bahan tambang itu diolah lagi. Bahan tambang diolah untuk diekspor menjadi suatu produk, bukan produk baku ya. Jadi produk sudah barang jadi lah gitu ya istilahnya. Jadi selama ini kan pemerintah mengekspor bahan-bahan baku belum diolah, itu keuntungannya mungkin lebih sedikit dibandingkan kalau produknya itu sudah diolah. Nah, inilah nanti makanya pemerintah mewajibkan smelter ya, sehingga bahan-bahan baku itu diolah dulu, dimurnikan, supaya nanti setelah pengolahannya itu akan menghasilkan devisa yang lebih tinggi bagi negara. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan, Pak? Oke, kita lanjut ya. Jadi pemegang IUP, operasi produksi, pengolahan atau pemurnian sebelum mulai kegiatan usahanya wajib menunjuk PTL. Jadi kalau tadi eksplorasi itu KTT, kalau produksi khusus itu PTL. PTL itu penanggung jawab teknik dan lingkungan. Oke. Jadi lingkungan. Ya. Ya, jadi agak sedikit beda ya kalau IUP eksplorasi, kemudian IUP operasi produksi itu KTT, kemudian operasi produksi khusus untuk pengolahan atau pemurnian atau smelter itu nanti dipimpin oleh penanggung jawab teknik dan lingkungan PTL. Nah, kedua-duanya ini, baik KTT dan PTL ini wajib mendapat pengesahan dari
Kepala Inspektur Tambang. Ya, nanti ini kalau kita bahas terlalu panjang nih Permen 26. Jadi mungkin saya kasih ininya aja. Slide-nya. Nanti tinggal dibaca-baca. Ya. Ini udah di kemarin kan udah dikirim sama Elis ya? Udah Pak ya? Ada 8 materi. Oh iya. Ya, Cuman untuk Permen SDM 26-nya belum ya? Belum. Ya, nanti kita kirim aja 26 sama Kepmen 1827. Ya. Nah, ini juga nih Kepmen 1827. Jadi Permen nomor 26 itu mencabut Kepmen 555. Dan kemudian Kepmen 555 digantikan oleh Kepmen 1827 tentang pedoman kaidah teknik usaha jasa pertambangan dan evaluasi kaidah teknik usaha jasa pertambangan. Jadi isinya hampir mirip-mirip, cuman di Kepmen 1827 ini sudah mencakup semua yang ada di Kepmen 555 sama SNKP masuk di sini, ada di lampirannya nanti. Cuman SNKP di sini itu juklak-juknisnya nanti dijelaskan lagi oleh Kep Dirjen Minerba nomor 185 tahun 2019. Nah, Bapak perlu itu juga nggak? Saya ada nanti, jadi mungkin buat tambah-tambahan. Baca-baca, ya. Iya. Dilampirin aja, Pak. Ini kira-kira isinya Kepmen 1827 ya. Jadi Kepmen ini isinya nggak jauh beda dengan Kepmen 555, plus dia nambah isinya SMKP. Dan ada beberapa lain lagi mungkin mengenai konservasi mineral batu bara, ya, kaidah teknis dan sebagainya. Jadi memang pengetahuannya lengkap di sini. Jadi kita nggak usah terlalu banyak bahas ini karena panjang sekali. Kemudian sini ada administrasi keselamatan kerja mencakup buku tambang. Ya. Jadi buku tambang ini nanti disimpan di kantor KTT atau PTL, serta salinannya disimpan di kantor Kepala Inspektur Tambang. Jadi Kepala Inspektur Tambang itu sebenarnya sama dengan Kepala Dinas ESDM Provinsi. Oh. Ya. Jadi pokoknya di satu provinsi itu Kepala Inspektur Tambangnya ya Kepala Dinas ESDM. Kayak semacam didelegasikan gitu ya. Di PP berapa tadi yang disampaikan tadi. Betul, nanti dari Menteri SDM akan mendelegasikan kewenangan untuk masing-masing provinsi kepada Kepala Dinas SDM Provinsi. Nah, ini kira-kira contoh buku tambang ya. Isinya kayak gini. Ada tanggal, nomor, pendaftaran, lalu perintah larangan petunjuk serta pemberitahuan dari pengawas inspektur tambang, catatan mengenai pelaksanaan hal yang seperti diperintahkan, dan pendaftaran-pendaftaran ditentukan dalam peraturan perundangan. Nanti yang ngisi ini KTT, nanti diawasi oleh inspektur tambang. Nah, setelah itu ada buku lainnya lagi, yaitu buku daftar kecelakaan tambang. Jadi ini juga disimpan di kantor KTT atau PTL. Nah, ini mencatat jika ada terjadi kecelakaan-kecelakaan ya, baik kecelakaan ringan, berat, mati. Jadi untuk kecelakaan ringan mungkin cukup dicatat, nanti dimasukkan dalam laporan bulanan. Tapi kalau kejadian berbahaya atau kecelakaan berat dan mati itu harus segera dilaporkan ke Kepala Inspektur Tambang. Nah, untuk pendidikan dan pelatihan keselamatan kerja juga, ini perlu diberikan terutama kepada pekerja baru, ya, pekerja tambang untuk tugas baru, lalu pelatihan untuk menghadapi bahaya dan pelatihan penyegaran tahunan, atau pendidikan dan pelatihan lainnya.
Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan disesuaikan dengan kegiatan, jenis, dan resiko pekerjaan pada kegiatan usaha pertambangan atau pengolahan dan atau pemurnian dan mengacu kepada standar kompetensi yang berlaku atau kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Inspektur Tambang atau KAIT. Jadi bisa pakai standar kualifikasi nasional, bisa pakai yang ditentukan oleh Kepala Inspektur Tambang. Nah, untuk kecelakaan tambang, ini harus memenuhi 5 unsur. Pertama, benar-benar terjadi. Kedua, mengakibatkan cedera pada pekerja tambang atau orang yang diberi izin oleh KTT atau PTL. 3, ini karena akibat kegiatan usaha pertambangan. Dan keempat, terjadi pada jam kerja. Kelima, terjadi dalam wilayah kegiatan usaha pertambangan atau wilayah proyek. Lalu penggolongan cedera, ada ringan, berat, mati. Ringan itu maksimal opname 1 hari sampai 3 minggu. Berat lebih dari 3 minggu, atau cacat tetap, atau cedera retak tulang, lengan, kaki, kepala, punggung, pinggul, atau mati. Ini kayaknya di POP udah ada nih Pak ya? Ada itu Pak, tapi masih zaman Kepmen 555. Tapi sebenarnya isinya nggak jauh beda ini. Iya, makanya ada yang nggak banyak perubahan sih kalau untuk yang di sini. Nah, kalau kejadian berbahaya ini seperti apa? Bangunan roboh atau apa? Longsor, tapi nggak mengakibatkan korban jiwa atau cedera. Nah, ini disebut kejadian berbahaya. Contoh kejadian berbahaya, mesin pengangkut roboh terbalik, rusak pada saat mengangkat, tabung bertekanan meledak, terjadi hubung pendek, kemudian kebocoran bahan berbahaya, kendaraan pengangkut bahan berbahaya terbalik, dan lain-lain. Ketentuan melapor. Penyelidikan kecelakaan dan kejadian berbahaya dilakukan oleh KTT, PTL, atau Inspektur Tambang berdasarkan pertimbangan Kepala Inspektur Tambang atau Kepala Dinas. Lalu KTT, PTL segera melakukan penyelidikan terhadap semua kecelakaan dan kejadian berbahaya dalam waktu 2 kali 24 jam. Kemudian perlu SMK 3. SMK 3 sebenarnya udah ada SMKP ya, jadi bingung juga nanti kalau pakai SMK 3 juga jadi double gitu. Iya, benar. Benar banget. Suka bingung gitu. Iya. Tuker. Di satu sisi Dinas Tenaga Kerja pasti mewajibkan SMK 3. Betul. SDM provinsi mewajibkan SMKP. Kadang-kadang ada perusahaan tambang yang dua-duanya Pak, daripada repot-repot mereka udahlah dua-duanya. Iya Pak, benar Pak. Nah ini SMKP ya. Tadinya SMKP ditetapkan berdasarkan Permen 38 tahun 2014. Cuman Permen 38 tahun 2014 sudah dicabut oleh Permen 26 tahun 2018. Jadi dia mencabut Permen 38 2014 tentang SMKP dan juga Kepmen 555 tentang K3 pertambangan. Nah, sekarang SMKP ini diatur oleh Kepmen 1827. Lalu juklak-juknisnya dijelaskan lebih lanjut oleh Kepdirjen nomor 185 tahun 2019. Baru keluar itu bulan Juli tahun lalu. Jadi untuk SMKP ini ada 7 elemen. Dimulai daripada kebijakan, lalu perencanaan, organisasi dan personel, implementasi, evaluasi dan tindak lanjut, dokumentasi, dan tinjauan manajemen. Lalu nanti akan kembali mengecek kebijakan dan terjadilah namanya siklus. Untuk Kepmen 1827 nanti ada lampiran 4 ini mengenai SMKP. Ya. Tapi nanti lebih jelasnya, detailnya dijelaskan oleh Kepdirjen 185.
Ya, ini nanti dijelaskan pengertian SMKP ya. Lalu apa itu keselamatan pertambangan, keselamatan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, KTT, PJO, audit SMKP. Semua dijelaskan di lampiran 4 Kepmen 1827 tahun 2018. Nah, kalau di tempat Bapak ini udah terapkan SMKP, Pak? Sudah sih, Pak. Udah ya. Sudah. Jadi SMKP sementara masih audit internal lagi tuh. Masih ya modelnya seperti internal, ada Iya. yang terjadwal, ada yang nggak terjadwal, gitu, Pak. Sudah yang kami tahu. Kalau saya juga sering ini dari 2014 jadi konsultan untuk apa SMKP Minerba. Udah mulai dari apa TCM, lalu Bara Multi Group sampai ke NHM, Maluku Utara, Halmahera ya. Halmahera. Nah, ini semua mengenai SMKP. Jadi sebenarnya antara SMK 3 dan SMKP itu jelas lebih tinggi SMK 3 karena SMK 3 PP kan, PP 50 tahun 2012. Makanya waktu ESDM mengeluarkan SMKP, orang-orang pada kaget. Ya, Permen 38 tahun 2014. Loh, kita kan udah punya SMK 3, ngapain bikin SMKP? Ya. Jadi secara hierarki peraturan perundangan itu melawan ke atas kan, bertentangan. Nah makanya Permen 38 dicabut, lalu dikeluarkan Kepmen 1827. Isinya bukan SMKP, SMKP hanya bagian dari Kepmen 1827. Jadi SMKP hanya bagian di lampiran 4. Jadi pintar SDM. Jadi SMKP Permen 38 dicabut, lalu dikeluarkan lagi di Kepmen 1827 hanya sebagai lampiran. Jadi kalau gini nggak bertentangan dengan PP 50 tahun 2012. Ya ini lampiran 3 ini mengenai bahan peledak. Kalau tempat Bapak ada bahan peledak nggak, Pak? Ada, tapi beda divisi, Pak. Oh gitu. Kita lebih ke divisi maintenance, alat berat. Oke. Ya ini kalau Bapak nggak ada berhubungan dengan alat bahan peledak, tentu nggak akan ditanya oleh ini juga. Betul. betul banget. Kemudian kali ini ada. Lampiran 3B tentang keselamatan fasilitas pertambangan. Jadi ini mengenai keselamatan gedung dan bangunan ya. Ini pemeliharaan, perawatan, perlindungan terhadap pekerjaan di bagian atas, lalu jalur-jalur atau gang-gang di antara gedung atau bangunan, kemudian proteksi gedung ya. Jadi proteksi gedung itu termasuk proteksi terhadap bahaya kebakaran, sprinkler, sebagainya. Kemudian jalur untuk escape atau menyelamatkan diri. Jadi harus disediakan jalur evakuasi ya. Kemudian harus dipasang penyalur petir. Jadi kalau gedung sudah lebih dari 2 tingkat atau gedung hanya 1 tingkat, tapi dia paling tinggi di area itu, dia harus punya penyalur petir. Kemudian gedung itu harus punya perlindungan terhadap kemungkinan terjatuh. Ya, tentunya bahannya dengan ada kerangka bajanya juga. Lalu jembatan kerja atau gantri, ini bagian dari kren ya. Jalan bertangga, stairway, jalan melalui lubang, dan penggunaan tangga. Ini semua bagian dari keselamatan fasilitas yang ada di gedung dan bangunan. Kemudian lampiran 3B angka 7B, perbengkelan.
Bengkel dioperasikan dan dipelihara dalam keadaan bersih, rapi, sehingga tidak menimbulkan bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan, serta tidak mengganggu atau mengotori lingkungan. Ya, ada ini. Programnya setiap awal dan akhir shift harus dibersihkan. Iya. Kalau kita. Jadi mungkin memakai konsep 5S Jepang itu, Pak. Iya. Ethos, Shiketsu, lah segala macam, lupa saya. Ya, sama 5R juga sih. Iya, kalau di Indonesia jadi 5R. Nah. Ya, 5R, ringkas, rapi, resik, rawan, rajin, itu aja. Ya, betul-betul. Kawan-kawan yang lebih kopi gitu. Iya. Ya, kalau rapi-rapi kan enak juga ngeliatnya kan. Betul. Housekeeping. Iya, itu bagian dari housekeeping. Kemudian lampiran 3B, tangki timbun. Tangki timbun dapat berupa tangki bahan bakar cair dan tangki bahan kimia. Dalam pembangunan tangki timbun memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Jarak aman minimum untuk tangki bahan bakar cair, konstruksi tangki untuk bahan bakar cair, tangki pendam bahan bakar cair, dan persediaan penyimpanan bahan bakar dan minyak pelumas. Jadi untuk tangki bahan kimia dan tangki bahan bakar cair ini memang harus diperhatikan ya. Untuk keselamatannya juga harus disediakan hidran untuk dari POM biasanya. Dan ya ini yang diatur di Kemen 1827 ini aja untuk pembangunan tangki ya. Jarak aman minimum untuk bahan bakar cair, jadi jangan terlalu dekat ke gedung kantor atau apa. Konstruksinya, lalu ada pemendamannya ya, sampai berapa dalam, lalu persediaan penyimpanan bahan bakar, minyak pelumas, isinya apa aja. Ini contoh gambar-gambar tambang permukaan. Kemudian dalam lampiran 3B angka 9, keselamatan tambang permukaan. Keselamatan tambang permukaan mencakup hal sebagai berikut. A. Cara kerja yang aman. KTT menjamin setiap kegiatan di tambang permukaan dilaksanakan dengan aman. Cara kerja yang aman pada tambang permukaan disesuaikan dengan kondisi dan metode penambangan yang digunakan. Kemudian B. Rencana kerja tambang permukaan. Dalam merencanakan tambang permukaan agar memperhatikan keselamatan operasional yang meliputi kemiringan lereng, tambang, dan timbunan, lalu geometri permukaan kerja, tahapan penambangan, dimensi jalan tambang dan jalan angkut, sistem penyaliran. Ya. Jadi penyaliran itu bagaimana untuk apa? Aliran-aliran air ya. Pengaliran, pengaliran ya. Bendungannya kalau nanti apa? Ada kemiringan-kemiringan itu. Rencana penanganan material lumpur dan penanganan pergerakan tanah, dimensi tanggul pengaman, perencanaan peledakan, dan penanganan lubang bekas tambang. Jadi ini mungkin rencana-rencana kerja tambang ini, terutama hal yang teknis nanti dikerjakan oleh pengawas operasional teknis ya. Pengawas teknis pertambangan. Kalau Bapak nggak melakukan ini juga Pak ya? Hal-hal yang teknis? Kalau hal-hal teknis sering Pak. Kalau misalnya sedang melakukan desain satu. Yang kedua, kalau misalnya sedang melakukan asesmen terhadap misalnya lagi beli unit ya. Yeah. Terus kita mau asesmen kayak main lift kan keranjangnya kan ada yang beli, ada yang buat sendiri. Yeah. Nah, jadi kita buat sendiri, kita desain, nanti kita hitung. Kita hitung, nanti minta persetujuan, kita ada IPM namanya ya, IPM. Nanti pengesahannya kita mintakan ke KTT. Okay. Baru nanti keluar nomor registrasinya. Pengujiannya nanti itu sudah dihitung, baru pengujiannya ya benar-benar disimulasikan. Misalnya ada orang berapa naik di situ, gitu. Kayak gitu sih Pak. Masih dia pengujian di internal.
Kemudian selanjutnya keselamatan dalam operasional tambang permukaan mencakup kegiatan sebagai berikut. Pertama, pembersihan lahan, lalu kemudian penggalian, pemuatan dan pengangkutan tanah tertutup, lalu penimbunan tanah tertutup, selanjutnya penggalian, pemuatan dan pengangkutan bahan tambang. Lalu selanjutnya penataan lahan, dan kemudian pekerjaan pendukung tambang permukaan lainnya. Jadi ini hanya sedikit mengenai tambang permukaan berdasarkan Kepmen SDM 187, lampiran 3B, angka 9. Oke, ini aja materi untuk tugas dan tanggung jawab sebagai POM. Jadi sebagai awal, ada pertanyaan atau tambahan diskusi, Pak? Itu Pak yang lampiran ada 8 tadi Pak, bisa di-sharing aja ya, beberapa data-data yang di-sharing. Yang tadi ada lampiran, kalau kan ada tadi yang ada lampiran, ada peraturan-peraturan tadi yang nanti di-sharing aja. Iya, oke. Itu aja sih Pak. Sembari tak siapkan portofolionya. Memang sebelumnya sudah tak siapkan. Cuma nanti akan match-nya ke APL berapa sih, ke poin berapa gitu. Oke. Ya, nanti kita lanjut lagi mungkin besok, Pak. Ya. Pak Sari tugasnya di area mana, Pak? Saya tugasnya di workshop. Workshop. Nah, posisi saya itu sebagai engineer, yaitu sebagai ngawasin lebih ke kajian teknis. Jadi misalnya kalau ada mekanik, ada misalnya supervisor, itu dia ngeluh misalnya, Pak, ini nggak aman. Oke, kita akses lebih ke alat. Nah, terus ada ke bangunan juga, Pak, ini gimana biar amannya? Oke, kita akses gitu. Jadi akses, hitung. Terus ada beberapa lebih ke modifikasi, misalnya kita ubah nih. Oke, gimana? Bisa simulasi. Lebih ke arah situ Pak, desain, buat pengujian, simulasi, baru approval. Lebih ke situ yang sering banget. Oke. Lebih di unit-unit sama di workshopnya sendiri mengenai itu juga kan kita setiap pagi juga ikut briefing sama kawan-kawan mekanik kan terkait pelaksanaan yang udah dia lakukan, ngapain aja. Terus juga kita tanyain kan, begitu step-step mereka pengerjaan dalam pekerjaan itu kan selalu ada bahaya tuh Pak, gitu kan. Sering kita sampaikan, jadi resikonya ini, kalau misalnya ini bahayanya ini, nah resikonya ini. Kita infokan sih gimana caranya untuk mengendalikan. Cuman kawan-kawan ini lebih ke yang penting ada JSA dulu gitu kan, yang penting ada SOP dulu. Nah itu ternyata kurang tepat gitu. makanya ada di kita di situ untuk sesudah kayak hierarki pengendalian ya, kita di bagian eliminasi substitusi tapi ke engineeringnya. Oke. Area tambangnya di mana Pak? Di KPC Pak. Oh, KPC. Iya, KPC Pak. Ya, saya yang paling jarang tuh di ini KPC. Kalau ada row sering. Kemudian tahun berapa Pak ada row Pak? Tahun lalu juga kita ada pelatihan di sana. Ada row Pak soalnya Pak. Dari 2012 ke 2018. Saya kebanyakan berhubungan dengan si ini siapa? Yang suka kalau orang pertama masuk dikasih ini dulu Pak, apa namanya? Kasih bed ID dulu. Apa sih namanya untuk training awal itu? Oh, introduction. Iya. Nah ya. Itu si orang nado itu apa namanya Pak? Ya Pak Made. Ada juga Pak Made. Yeah. Itu kayak semacam disuruh nonton video dulu gitu. Iya. Ya wajib sih. Ya oke deh, nanti besok kita lanjut lagi jam yang sama Pak. Iya Pak. Untuk uji kompetensinya sendiri,
Nanti kita nunggu kepastian dari LSP sama asesor ya Pak. Oke, terima kasih Pak Syahril. Ya, Selamat sama-sama siang. Pak. Ketemu lagi besok. Selamat siang. Terima kasih Pak.